Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Yang saya hormati Yayasan Arkan Cendekia Islamic School dan juga pengurus dari sekolah dan juga komite dari wali murid atau orang tua dan ummahat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di pagi hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat bersua dan berjumpa di kesempatan yang kedua. Dan insyaallah di pagi hari ini, sebagaimana informasi yang telah disampaikan, kita akan berbicara tentang menjadi bunda penyayang yang disayang. Ya, menjadi bunda yang penyayang dan disayang. Dan ini sebenarnya kembali kepada hadis Nabi SAW, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi takkan disayang. Artinya, ketika kita ingin menjadi sosok yang disayang, maka hendaknya kita menjadi sosok yang penyayang. Dan insya Allah di pagi hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana menjadi seorang ibu yang penyayang dan tentunya nanti atau kelak dengan izin Allah disayang. Baik, jamaah sekalian menggunakan Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah menyiapkan slide sebenarnya ya, tapi saya nggak bisa melihat slide-nya. Nah ini jadi mungkin bisa dibantu oleh operator ya untuk memperhatikan ya yang berkaitan dengan materi kita pada pagi hari ini ya, karena kan kajian kita pada pagi hari ini kita insyaallah akan berbicara tentang sejumlah pijakan. Kenapa? Namanya materinya udah enggak dikasih ke ini apa namanya panitia? Sudah ada dalam bentuk itu apa namanya PPT. Sudah di itu apa namanya panitia. Baik, jamaah sekalian, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan membahas yang pertama berkenaan dengan pijakan-pijakan terlebih dahulu agar bisa menjadi sosok ibu atau ummahat yang mencintai dan dicinta, yang sosok yang penyayang dan disayang ya. Nah, di slide halaman kedua di situ kita bicara dulu nih pijakan-pijakannya dulu ya. Kalau bicara pijakan itu sebenarnya banyak ibu-ibu sekalian. Nah, tapi kita sebutkan sebagian dari pijakan. Di sini yang kami sebutkan ada 9 pijakan. Kenapa kita harus bicara pijakan dulu? Karena sebelum kita melangkah, sebelum kita berjalan, kita harus tahu dulu dong pijakannya. Kita harus tahu dulu ya landasan sebelum kita melangkah.
Nah, kalau kita nggak tahu pijakannya, landasannya, maka akan menjadi sulit bagi kita untuk bisa terus melangkah dan berjalan. Baik, kita pagi ini akan bicara dulu tentang 9 pijakan. Yang pertama adalah kenali pencipta beserta nama dan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, baru kita mengenali diri kita, berikut sifat, atribut dan instrumen yang ada di dalam diri kita. Baru kemudian kita pahami nih kaidah di dalam beramal. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis perbuatannya. Lalu kemudian yang keempat adalah memperbaiki koneksi dengan Allah sebelum dengan selainnya. Yang kelima, ya, yang namanya sayang atau kecintaan yang langgeng adalah sayang atau cinta yang lillah, billah, fillah, wa ala amrillah. Nanti ini kita akan bahas ya masing-masing. Lalu yang keenam adalah hendaknya kita memperbaiki batin kita, maka insya Allah yang zahir akan pula turut baik. Yang ketujuh, fokus kepada akhirat, maka dunia pun akan turut. Artinya dunia akan turut ya mengikuti akhirat kalau kita niatnya untuk akhirat. Lalu yang kedelapan, kenalilah potensi Anda sebagai seorang ibu. Yang kesembilan, kenalilah tugas dan peran utama Anda sebagai seorang ibu. Nah, baik. Sekarang kita bicara dulu yang pertama, pijakan ke-1. Ya. Mungkin bisa digeser slide-nya. Yaitu pijakan yang pertama, ya, adalah kenali pencipta. Yaitu mengenali Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifatullah. Ya, karena jamaah sekalian menggunakan Allah, kita akan kesulitan nih. Jadi akan sulit bagi kita untuk beranjak, untuk bergerak, untuk beramal apabila kita tidak mengenali Allah Subhanahu wa taala. Karena kaidahnya man arafa rabbahu faqad arafa nafsahu. Siapa yang mengenal Rabbnya, mengenal penciptanya, mengenal Allah, maka akan semakin mengenal dirinya. Artinya jamaah sekalian, semakin kita mengenal pencipta kita, maka kita akan semakin mudah untuk mengenali diri kita. Dan maksud dari kaidah ini adalah siapa yang mengenal kebesaran Allah, keagungan Allah, kesempurnaan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, maka hamba kita akan mengenal kelemahan kita, kerendahan kita, kehinaan kita dan kebutuhan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan mengenal Allah, kita akan mencintai Allah, mengagungkan Allah, bersyukur kepada Allah, dan kita akan lebih baik dan benar di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita tahu Allah memiliki sifat, nama dan sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rauf, ya, Al-Karim. Di antara nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah memiliki nama-nama yang mengandung sifat kasih sayang, rahmah, ya. Nah, di antara konsekuensi mengenal nama dan sifat Allah, misal contoh, kita tahu Allah itu Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim. Artinya Dzur Rahmah, artinya yang memiliki sifat ya rahmah, yang memiliki sifat kasih sayang. Ya. Baik ya jemaah sekalian muliakan Allah ya. Kita menunggu sebentar ya, ini sepertinya masih apa namanya baik. Man arafa rabbahu faqad arafa nafsahu. Siapa yang mengenal Rabbnya maka akan semakin mengenal dirinya. Jamaah sekalian muliakan Allah, jika kita berusaha untuk mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah, Asmaul Husna wa sifatihi, kita tahu di antara nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim.
Artinya dzur rahmah, Allah yang memiliki sifat rahmah, Allah memiliki sifat kasih sayang. Ar-Rahman adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang luas, yang wasi', yang kasih sayang Allah itu untuk seluruh makhluknya, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, langit, bumi, dan juga ya sifat rahmah dari nama Ar-Rahman adalah juga untuk nama-nama Allah adalah untuk apa? Untuk sifat rahmah yang berlaku untuk seluruh makhluknya, baik muslim maupun kafir. Karena Allah bersifat baik. Ar-Rahim, maka sifat Allah Subhanahu wa taala ya rahmahnya adalah khusus untuk orang-orang beriman. Nah, jamaah sekalian, kalau kita mengenal nama Allah di antaranya Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Dzur Rahmah, Allah memiliki sifat rahmah, itu di antara makna adalah apa? Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rahmah yang sempurna, dan sifat kesempurnaan dari rahmah Allah Subhanahu wa taala ini berkonsekuensi bahwa Dia Allah Azza wa Jalla mencintai hamba-hambanya yang rahmah, ya. Dia Allah Subhanahu wa taala juga mencintai hamba-hambanya yang juga berkasih sayang. Nah, kemudian pijakan yang berikutnya, kedua, setelah kita mengenal Allah, ma'rifatullah, ma'rifatur Rabb, di pijakan kedua kita bicara tentang ma'rifatun nafs, ya, mengenali diri. Ya, kita mengenal diri kita. Nah, sebagaimana kaidah, kalau tadi man arafa rabbahu arafa nafsahu, sekarang man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya maka akan semakin mengenal penciptanya. Kenapa demikian? Ya, dikatakan oleh para ulama, yakni ya man arafa huwaitahu, ya arafa daurahu wa arafa ya, yakni orang yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal huwaitahu, dia mengenal identitasnya. Wa arafa daurahu, dia akan mengenali perannya. Wa arafa kainunatahu, dia akan mengenal ya eksistensinya untuk apa. Wa arafa wujudahu, dan dia juga akan mengenal eksistensinya. Ya. Wa arafa min aina wa fi aina wa ila aina, dan dia akan mengetahui dirinya dari mana dia berasal dan sedang apa dia di sini dan hendak menuju ke kemana dia. Jadi ibu-ibu sekalian muliakan Allah, dengan mengetahui setidaknya tiga hal ini, min aina ya wa ila aina wali ya li ajli ya, jadi ketika kita berusaha untuk mengetahui dari mana kita dan hendak kemana kita dan untuk apa kita ada di sini, maka ini akan menjadikan kita manusia yang mengenal, mengetahui ya peran kita di sini, untuk apa kita ada di muka bumi ini. Karena dengan mengetahui min aina ini akan menetapkan apa? Tuhaddid usul al-hawiyah, untuk menetapkan asal keberadaan kita. Karena banyak manusia yang enggak tahu ya dia asalnya dari mana. Maksudnya secara penciptaan dia. Lalu kemudian juga fi aina, di mana kita berada, maka ini akan tuhaddidu apa? Hadfal ubudiyah, menetapkan tujuan ibadah. Kita akan tahu bahwasanya tujuan kita ada di muka bumi ini adalah untuk apa? Untuk beribadah. Wa ila aina, maka ini akan menetapkan apa? Tuhaddidu masirul hawiyah, menetapkan destinasi akhir kita. Jadi ketika kita sebagai manusia kita berusaha mengenali diri kita, ya, maka kita akan tahu kita asalnya dari mana, tujuan kita di muka bumi ini untuk ngapain, dan kemudian ya destinasi akhir kita hendak menuju ke mana, kita pun juga akan mengetahuinya.
Dan apabila kita mengetahui ini, jamaah sekalian dimuliakan Allah, maka akan mudah bagi kita untuk menjalani kehidupan ini. Ya. Karena orang yang tahu tujuannya, dia tahu orientasinya, dia tahu fokus hidupnya, ya, jadi dia akan lebih mudah untuk melalui kehidupan yang penuh dengan kesulitan-kesulitan ini. Ya. Berbeda halnya dengan orang-orang, di antaranya orang kafir yang tidak tahu untuk apa dia hidup, dari mana dia berasal dan menuju kemana dia nanti setelah dia mati. Ya, itu menyebabkan mereka menjadi confused, ya, menyebabkan mereka menjadi bingung. Ya, sehingga mereka tidak tahu tuh untuk apa hidupnya mereka, sehingga akhirnya mereka tidak memiliki kehidupan yang bermakna. Ya. Jadi mereka tidak tahu purpose of life, tujuan hidup mereka. Alhamdulillah, kita sebagai muslim Allah berikan kita taufik, Allah jadikan kita muslim, kita tahu tujuan hidup kita itu untuk apa. Yaitu untuk beribadah. Karena ibadah itu adalah suatu hal yang kita butuhkan. Ya. Karena ketika kita tahu tujuan kita adalah untuk beribadah kepada Allah, berarti kita hendak bertaqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah. Sehingga kita ingin menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila seorang hamba dekat dengan Allah, maka dia akan memiliki kemuliaan karena dia dekat dengan penciptanya. Baik, ibu-ibu sekalian, ya, apa manfaat atau buah dari ma'rifatun nafsi, yaitu kita mengenal diri kita atau self knowledge, ya. Itu bisa dilihat di slide berikutnya. Di antara buah dari ma'rifatun nafsi atau self knowledge adalah hubbud dzat. Kita bisa mencintai diri kita. Self love. Loh, kalau ada yang bertanya, emangnya boleh, Ustadz, kita mencintai diri kita? Boleh. Bahkan harus. Ya. Jadi seorang manusia dia harus mencintai dirinya. Loh, bukankah itu narsis? Tidak. Narsis berbeda dengan mencintai diri. Narsis itu adalah orang yang maghrur, orang yang tertipu dan terkecoh, berangkat dari ketidaktahuan dirinya tentang dirinya. Ya, akhirnya dia menjadi orang narsis karena sebenarnya dia tidak tahu. Orang yang tahu diri, dia tahu apa kelebihannya, apa kelemahannya. Ya. Dan orang yang berusaha untuk mengenali dirinya diawali dengan mengenali penciptanya, maka dia akan tahu bahwasanya dirinya adalah hamba Allah yang butuh dengan Allah, dan Allah menciptakan dia dengan berbagai macam karunia, dan Allah muliakan manusia. Jadi ibu-ibu sekalian, mencintai diri itu adalah amrun fitri wa tabi'i, artinya perkara yang bersifat fitrawi dan tabiat manusia. Ya, jadi secara tabiatnya kita itu senang dengan diri kita, mencintai diri kita. Ya. Tapi akan sulit bagi kita untuk bisa mencintai diri kita kalau kita tidak mengenali diri kita. Ya. Karena sejatinya mahabbah, kecintaan itu berawal dari ma'rifah. Recognize, mengenali diri. Nah, dengan mengenali diri, maka kita akan menjadi tahu diri, ma'rifatun nafs, ya, self knowledge. Kita akan tahu dengan diri kita. Nah, tapi perlu kita pahami, Islam mengajarkan konsep mengenal diri, mencintai diri itu secara wasat, pertengahan. Karena ada dua jenis manusia yang berlebihan dan juga manusia yang mereka merendahkan dirinya. Yaitu yang ifrat. Ifrat mereka adalah orang-orang yang ananiyah. Ananiyah artinya selfish, ya, egois. Mereka adalah orang-orang yang gurur. Gurur artinya tertipu dengan dirinya sendiri. Orang yang ujub, yang membanggakan dirinya. Ya. Narjasiyah, orang yang narsis dan kibr, sombong. Nah, orang-orang seperti ini kenapa? Karena dia sebenarnya tidak kenal dirinya dan dia pun tertipu menganggap dirinya sebagai sosok entitas yang paling hebat. Nah, sementara di sisi lain ada manusia-manusia yang tafrid, yang merendahkan dirinya. Makanya dikatakan dhafun nafsi wal khur wadh dhillah. Merasa lemah
rendah dan hina. Akhirnya muncul manusia-manusia yang minderan, ittirab, yang labil. Akhirnya mereka hidupnya untuk mencari apa? Mencari kesenangan atau mencari ridhonya orang lain. People pleaser, ya, bukan mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah sekalian, kalau kita bicara tentang hubbuz zat, bisa digeser slide-nya di halaman berikutnya, halaman 6, ya. Hakikat hubbuz zat, mengenal atau mencintai diri, ya, mencintai diri. Islam mengajarkan hubbuz zat atau self knowledge itu dalam dua hal. Yang pertama, Islam kenalkan kita manusia tentang asal penciptaan kita. Ya, di antaranya surat As-Sajdah dan Al-Mursalat. Kita ternyata diterangkan oleh Allah, kita diciptakan mimma'in mahin, dari air yang hina. Ya, ternyata kita berasal dari air yang hina. Lantas apa yang hendak kita banggakan? Ya, ini sebagai pengingat kita, meskipun Allah ciptakan kita dalam keadaan yang Allah muliakan, tapi kita berasal dari air yang hina. Dan ini mengajarkan kita untuk bersikap apa? Tawadhu. Nah, kemudian yang kedua, mengenalkan penciptaan manusia. Allah ciptakan kita fi ahsani taqwim, dalam bentuk komposisi, ya, dalam struktur bentuk yang paling bagus. Itulah kita manusia, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat At-Tin ayat 4. Allah juga memuliakan anak keturunan Adam, sebagaimana surat Al-Isra, wa laqad karramna bani Adam, dan sungguh kami telah muliakan anak keturunan Adam, ya, di daratan dan di lautan, ya. Dan ini semua akan mengajarkan kita agar kita bisa menghargai diri, self respect, dan bersyukur kepada Allah. Jadi jamaah sekalian, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, apabila kita kenal dengan diri kita, self knowledge, maka akan membuahkan hubbuz zat, self love, tapi yang sahih, yang benar, yang wasat, yang tidak ifrat, tidak tafrit, yang tidak berlebihan dan tidak mengentengkan, ya, yang tidak narsis dan juga tidak minder. Ya, baik. Bagaimana hubbuz zat dalam konsep Islam? Bisa digeser slide berikutnya, yaitu di halaman 7. Ya. Jadi hubbuz zat dalam konsep Islam yang perlu kita pahami ibu-ibu sekalian, ketika kita mengenali diri kita, jadi kita tahu bahwasanya tubuh kita ini, jiwa kita ini, dan semua yang ada di dalam diri kita ini adalah amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan kita ini makhluk ciptaan Allah. Berarti salah satu ayat kauniyah Allah. Karena Allah menurunkan ada dua tanda, ayat kauliyah dan kauniyah. Ayat kauliyah ucapannya Al-Qur'an. Ayat kauniyah adalah makhluknya. Nah, kita adalah salah satu dari ayat kauniyah Allah. Kita makhluknya Allah. Nah, konsep tauhid rububiyah, coba kita perhatikan. Tauhid rububiyah mengajarkan kita, ya, kalau kita lihat definisi yang paling mudah, apa itu tauhid rububiyah? Ifradullah ta'ala fi af'alil khaliq. Mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah di dalam perbuatan Allah, di dalam perbuatan sang pencipta. Ya, itu tauhid rububiyah. Tauhid uluhiyah adalah ifradullah ta'ala fi af'alil makhluk. Mentauhidkan Allah di dalam perbuatan kita sebagai makhluk. Ya, kita beribadah, kita bersyukur, ya, kemudian juga kita sholat, kita zakat, kita berpuasa. Nah, itu adalah perbuatan kita yang kita haturkan kepada Allah. Makanya dikatakan tauhid uluhiyah, mengesahkan Allah di dalam perbuatan kita. Kalau tauhid rububiyah, mengesahkan Allah di dalam perbuatan Allah. Allah yang mencipta, Allah yang mengatur alam semesta. Nah, kata Syekh Utsaimin, tauhid rububiyah itu, ya, berporos pada tiga hal, yaitu fil khalqi wa fil mulki au milki wa fit tadbiri. Ketika kita mengatakan Allah Rabb kita, artinya adalah Allah pencipta kita, Allah pemilik dan penguasa kita, dan Allah pengatur kita. Itu rububiyah. Jadi ibu-ibu kalau mempelajari tauhid dan tahu konsepsi tauhid rububiyah, ya, maka kita akan sadar diri kita, anak kita, suami kita, orang tua kita, siapapun yang ada di sekeliling kita, ya,
yang dekat ataupun yang jauh, semuanya itu adalah ciptaan Allah. Dan berarti semua yang ada di dalam diri kita dan anak kita, mata kita, mulut kita, hidung kita, tangan kita, kaki kita, semuanya itu adalah ciptaan Allah. Berarti kalau ciptaan Allah berarti milik Allah. Berarti di dalam kekuasaan Allah dan di bawah pengaturan Allah. Allah sudah atur semuanya, rezekinya, jodohnya, kebahagiaannya, dan semuanya sudah Allah atur. Tugas kita cuma menjaga amanat tersebut. Makanya jiwa dan tubuh kita amanat dari Allah yang harus dijaga. Untuk menjaganya kita harus kenali dulu. Karena dengan mengenali kita akan bisa menyayangi diri kita. Makanya Allah mengatakan dalam surat Az-Zariyat ayat 21, "Wa fi anfusikum afala tubsirun." Dan di dalam diri kalian ada tanda-tanda kebesaran Allah, lantas mengapa kalian tidak memperhatikan? Kemudian juga kita tahu nih, Allah muliakan bapak kita Nabi Adam alaihissalam. Buktinya Allah ciptakan Nabi Adam dengan kedua tangannya. Ini menetapkan akidah ahlu sunnah. Allah punya tangan Allah berbeda dengan makhluknya, tidak sama dengan makhluknya, sesuai dengan hakikatnya yang sempurna, ya. Dan tangan Allah wa azza wa jalla adalah sebagaimana yang Allah tetapkan untuk dirinya, tanpa kita bisa bayangkan bagaimana kaifiatnya. Intinya Allah punya tangan, dan Allah ciptakan bapak kita Nabiullah Adam alaihissalam dengan kedua tangannya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara dalilnya adalah apa? Jadi di antara dalilnya itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Shad ayat ke-75, ketika Allah memerintahkan iblis dan malaikat untuk sujud kepada bapak kita Nabi Adam alaihissalam, maka malaikat pun bersujud, kulluhum ajma'un, semuanya bersujud, illa iblisa, kecuali iblis, istakbara wa kana minal kafirin, iblis menyombongkan diri dan iblis termasuk orang-orang yang kafir. Kemudian Allah bertanya di ayat ke-75, qala ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Wahai iblis, apa yang menghalangi kamu untuk sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Ini kata Allah, lima khalaqtu biyadayya. Jadi bapak kita diciptakan Allah langsung, padahal Allah bisa menciptakan, Allah ucapkan kun fayakun. Allah ciptakan jadi, maka jadilah. Baik, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Jadi di antara kemuliaan bapak kita adalah Allah ciptakan bapak kita dengan kedua tangannya. Lalu kemudian Allah ajarkan langsung. Allah ajarkan semua nama-nama. Allah berikan ilmu kepada bapak kita, bisa memberikan nama-nama, memberikan atribut, memberikan sifat. Makanya Allah berikan kepada kita kemampuan berbahasa. Ini tidak dimiliki oleh makhluk yang lainnya, karena yang diajarkan adalah siapa? Bapak kita Nabiullah Adam alaihissalam. Jadi diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, allama Adama asma kullaha. Allah ajarkan semua nama-nama. Makanya di surat Al-Isra Allah muliakan, walaqad karramna bani Adam, sungguh kami telah muliakan anak keturunan Adam. Baik. Lalu kemudian jamaah sekalian, di dalam konsep Islam, mencintai diri itu perkara yang fitrawi dan tabi'i. Ini adalah perkara yang fitrawi dan tabi'i. Nah, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala. Baik ini mudah-mudahan ibu-ibu bisa konsentrasi belajar dalam kondisi yang seperti ini Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Tahrim. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa neraka. Allah mengatakan qu anfusakum, jagalah diri kalian. Baru kemudian keluarga kalian. Ini menunjukkan dalil tentang pentingnya kita untuk menjaga diri kita terlebih dahulu. Kenapa? Karena diri kita adalah sesuatu yang
sangat berharga. Ya. Lalu kemudian juga kita perhatikan ucapan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Ya, yang mana Umar pernah mengatakan, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Ya, wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai ya dari segala sesuatu, dari semuanya kecuali diriku. Lalu dikatakan oleh Rasulullah, "La ya Umar." Kata Rasulullah SAW, "Tidak ya Umar." Ya, jadi engkau harus lebih mencintai aku melebihi dari dirimu sendiri. Ucapan Umar ini adalah ucapan manusiawi. Aku mencintai engkau ya Allah melebihi sesuatu apapun, ya termasuk melebihi diriku. Ya. Juga sabda Nabi, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi." Ya, tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai dia mencintai bagi saudaranya seperti yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Baik. Slide berikutnya ya. Baik, jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa manfaat dari hubbuz zat atau buah dari hubbuz zat? Ya, ketika kita mencintai diri kita, di antara buahnya adalah pertama akan mendorong kita untuk terus bersyukur kepada Allah. Karena apa? Karena diri kita adalah amanat dari Allah yang harus dijaga. Kemudian yang kedua, kita akan berupaya untuk menempatkan diri kita, jiwa kita di tempat yang mulia, di tempat yang tinggi. Dan kita akan berusaha untuk menjauhkan, menghindarkan diri kita dari tempat yang hina atau jelek. Kenapa? Karena kita sayang dengan diri kita. Kita nggak kepengen tubuh kita berada di tempat yang rendah, yang hina. Kita kepengen diri kita berada di tempat yang mulia. Itulah orang-orang yang menyayangi dirinya. Dan tempat yang mulia adalah tentunya surga atau ya tempat yang dekat dengan Allah. Lalu kemudian yang ketiga, orang yang mencintai dirinya akan berupaya untuk mensucikan hatinya, jiwanya, fisiknya, raganya, tubuhnya dari kotoran-kotoran. Dia akan membersihkan hatinya dari nifaq, dari keburukan-keburukan seperti kemunafikan ataupun kekufuran ataupun kesyirikan. Dia akan bersihkan tubuhnya ya dari kotoran-kotoran agar tubuhnya bersih, dan demikian pula agar hati dan jiwanya bersih. Kemudian yang keempat, orang yang mencintai dirinya akan mendorong dirinya untuk menyempurnakan diri, baik dalam hal diniyah agama, dalam hal nafsiyah kejiwaan, dalam hal sihiyah kesehatan, dalam hal ilmiah, dalam hal ilmu, dalam hal ijtimaiyah sosial. Dia akan berusaha untuk menyempurnakan dirinya karena dia sayang dengan dirinya. Ya. Lalu kemudian kelima, ya, orang yang mencintai dirinya maka dia akan menjadikan manusia senang dengan kebaikan dan membenci keburukan. Karena dia nggak suka apabila dirinya ditimpa keburukan, dan dia senang apabila dirinya mendapatkan kebaikan. Itulah orang yang mencintai dirinya. Kemudian yang ketujuh, ya, keenam, orang yang mencintai dirinya akan menjadikan dirinya pribadi yang inspiratif dan aktif, semangat menyebarkan kebaikan bagi orang lain, terutama bagi keluarganya. Kenapa? Karena cinta diri membuahkan cinta kepada orang lain. Anda akan kesulitan untuk mencintai orang lain sebelum Anda bisa mencintai diri Anda sendiri. Kemudian yang ketujuh, ya, orang yang mencintai dirinya akan menjadikan diri kita menjadi lebih percaya diri, self esteem, self confidence, atau wathiq binafsi. Kemudian yang kedelapan, orang yang mencintai dirinya akan menjadikan dirinya mampu berbuat adil terhadap dirinya, ridha dan tasoluh dengan dirinya, bisa berdamai dengan dirinya. Ya, makanya kalau Anda ingin menghilangkan yang namanya inner child, ya istilahnya inner child saat ini adalah dengan cara apa? Dengan cara mengenal diri, kemudian tasoluh, ya, bin nafsi, yaitu berdamai dengan diri. Ya. Lalu kemudian yang ke-9, buah dari mencintai diri adalah menjadikan kita itu akan tidak mudah dipengaruhi oleh ucapan orang lain,
cercaan orang lain, hujatan orang lain, makian, kritikan. Kenapa? Karena kita sadar diri kita mulia dan tidak mulianya tidak ditentukan oleh ucapan orang. Ya, yang menentukan kemuliaan kita ataupun tidak mulia adalah Allah. Perkataan orang lain tidak akan mendeskripsikan diri kita. Karenanya orang yang mengenali dirinya dan mencintai dirinya, dia tahu bahwasanya satu-satunya yang dia cari adalah ucapan Allah, pandangan Allah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala semata. Lalu kemudian yang ke-10, orang yang mencintai dirinya akan menjadikan dirinya seorang muslim yang kuat, yang energik, yang optimis meskipun menghadapi hidup yang di dalamnya penuh dengan ujian, dengan musibah. Kenapa? Karena dia sadar diri bahwasanya penciptanya tidak akan melebihi dari kapasitasnya. Sebagaimana Al-Baqarah 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang melebihi daripada kapasitasnya. Terus kemudian yang terakhir, last but not least, adalah menjadikan dirinya bersikap adil menghadapi orang lain. Dan orang lain itu atau manusia itu sejatinya tidaklah dinilai dari rasnya, warna kulitnya, bentuk hidungnya, bentuk rambutnya, dari sukunya, dari bangsanya, dari wilayahnya. Itu tidak dilihat dari itu semua, tapi dilihat dari ketakwaannya, dari keimanan dan ketakwaannya dan amal salehnya. Nah, baik, sekarang kita masuk ke pijakan yang ketiga. Di slide halaman ke-9. Pijakan yang ketiga, ibu-ibu sekalian, ini poin-poin yang harus kita pahami nih, yang harus kita pelajari yaitu al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis perbuatan. Nah, yang dimaksud dengan al-jaza' min jinsil amal artinya adalah apa yang kita tanam maka itulah yang akan kita panen. Apa yang kita lakukan maka itulah yang akan kita dapatkan. Sebagaimana kita ingin diperlakukan, maka kita hendaknya memperlakukan orang lain seperti yang kita inginkan. Oleh karena itu makanya Nabi sudah mengajarkan hal ini. Falyati ilan nasi ma tuhibbu an ya'tiyan nas ilaika. Hendaknya engkau mendatangi manusia sebagaimana kamu ingin didatangi oleh mereka. Dan kita bisa lihat di sini hadis dari Nabi, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah bercerita, qabbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan bin Ali wa indahu Al-Aqra' bin Habis At-Tamimi jalisan. Rasulullah pernah menciumi Al-Hasan bin Ali, dan di dekat beliau ada seorang yang bernama Aqra' bin Habis At-Tamimi yang sedang duduk di dekat beliau. Faqala Al-Aqra', maka Al-Aqra' berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, inna li asyra minal walad ma qabbaltu minhum ahadan." Wahai Rasulullah, aku punya 10 anak, tapi tidak ada satupun yang aku ciumi. Fanadhara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma qala. Kemudian Rasulullah melihat dirinya, melihat Al-Aqra'. Rasulullah memandang Aqra'. Lalu kemudian beliau berkata, "Man la yarham la yurham." Siapa yang tidak menyayangi tak akan disayangi. Artinya, kalau Anda ingin agar Anda disayang, maka Anda harus menyayangi. Nah, oleh karena itu ibu-ibu sekalian, ketika kita ingin belajar menjadi sosok yang penyayang, maka kita harus belajar untuk menyayangi. Karena insya Allah kita pun akan disayang. Ingat ibu-ibu sekalian, Anda seorang ibu, Allah sudah karuniakan kepada Anda rahmah yang luar biasa, kasih sayang yang luar biasa. Artinya sebelum Anda menjadi seorang ibu, Allah sudah berikan potensi keibuan di dalam diri Anda. Sehingga dengan potensi keibuan tersebut, Anda memiliki sifat rahmah, Anda memiliki sifat kasih sayang. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ketika di dalam suatu keadaan baginda Nabi yang mulia alaihi wasallam beliau pernah ketika itu melihat ada seorang wanita
dari tawanan perang kehilangan anaknya. Lalu kemudian wanita tersebut sedih. Nah, setelah ketemu bayinya, si ibu itu tampak bahagia, dipeluknya, diciuminya dan disusuin anaknya. Kemudian Nabi bertanya kepada sahabatnya, yaitu apa? Beliau bertanya, mungkinkah sang ibu tadi dia bisa melempar anaknya atau tega melempar anaknya ke dalam api? Maka para sahabat menjawab, "La, tidak ya Rasulullah." Bahwasanya si ibu tadi tidak akan mungkin tega melakukan hal tersebut. Nah, kemudian Nabi SAW mengatakan, Allahu arham, Allah lebih penyayang daripada si ibu ini kepada anaknya. Nah, ibu-ibu sekalian, apa yang bisa kita pelajari dari sabda Nabi tadi? Kita bisa pelajari ternyata Rasulullah SAW mengcompare, membandingkan kasih sayangnya Allah itu dengan kasih sayangnya ibu, Nah, ini menunjukkan betapa luar biasanya kasih sayang ibu, meskipun tidak bisa menyamai kasih sayang Allah pastinya. Karena kasih sayang Allah itu begitu sempurnanya. Tapi ini menunjukkan betapa luar biasanya di dalam dunia makhluk, kasih sayang ibu itu adalah kasih sayang yang luar biasa. Nah, kemudian pijakan yang keempat, halaman 10, yaitu pijakan yang keempat adalah apabila kita ingin supaya kita bisa menjadi sosok yang penyayang dan kita disayang, maka perbaiki dulu koneksi kita dengan Allah sebelum dengan selain Allah. Pijakan keempat adalah perbaiki koneksi dengan Sang Pencipta Allah sebelum dengan selainnya. Ingat nasihatnya para ulama salaf yang mengatakan, "Wa man aslaha ma bainahu wa bainallahi aslahallahu ma bainahu wa bainan nas." Siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungannya dengan manusia. Artinya, jika Anda ingin agar hubungan Anda dengan suami Anda baik, hubungan Anda dengan mertua Anda baik, hubungan Anda dengan anak Anda baik, hubungan Anda dengan selain Allah itu baik, maka awali dengan memperbaiki hubungan Allah, awali dengan memperbaiki hubungan Anda dengan Allah. Awali dengan memperbaiki hubungan Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, lalu kemudian jamaah sekalian menggunakan Allah, pijakan yang kelima, di halaman 11 slide-nya, yaitu ketahuilah bahwasanya rahmat atau kasih sayang yang langgeng adalah kasih sayang yang lillah, billah, fillah, wa ala amrillah. Jadi kalau Anda ingin tahu yang namanya sayang yang langgeng adalah kasih sayang karena Allah, dengan meminta pertolongan Allah di jalan Allah dan di atas perintah Allah. Allah sudah berikan kepada kita kasih sayang sebagai tabi'i, Jadi kasih sayang sebagai tabiat kita. Tapi itu semua tidak langgeng. Karena kasih sayang yang langgeng adalah yang lillah, billah, fillah, wa ala amrillah. Nabi yang mulia alaihi wasallam pernah bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman, an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa an yuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa Allah illa lillah, wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqdhafa fin nar." Ada 3 perkara yang apabila 3 perkara ini ada pada dirinya, maka dia akan merasakan lezatnya keimanan, nikmatnya keimanan. Yaitu yang pertama adalah Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selainnya. Kemudian dia mencintai saudaranya karena Allah semata. Dan yang ketiga, ia membenci dikembalikan kepada kekufuran sebagaimana ia benci apabila dia dilemparkan ke dalam api. Muttafaqun alaihi. Dari hadis ini kita bisa belajar, ibu-ibu, kalau kita misalnya kehilangan rasa nikmatnya iman, sholat kok sudah nggak berasa nikmat lagi. Kemudian ketika kita membaca Al-Quran juga sudah nggak bisa meresapi lagi. Lalu kemudian ketika kita melakukan ibadah-ibadah yang lain, itu kita udah merasa kayak hampa, kosong gitu. Nah itu maka kita perlu perhatikan nih. Bisa jadi
kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya itu sudah mulai pudar. Kita mungkin lebih mencintai yang lainnya. Kita lebih cinta kepada istri, kepada suami misalnya, atau lebih cinta kepada anak, atau lebih cinta kepada harta. Nah, apabila kecintaan kita udah condong kepada dunia, maka kita akan sulit merasakan nikmatnya ibadah. Kita akan sulit merasakan lezatnya iman. Karena itu makanya kita harus terus memupuk agar Allah dan Rasul lebih kita cintai. Lalu kemudian ketika mencintai orang lain adalah kita mencintainya karena Allah. Ya, mencintainya karena Allah. Nah, juga di dalam hadis yang muttafaqun alaih, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya, tidaklah dikatakan sempurna keimanan salah seorang kalian sampai dia mencintai bagi saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Nah, lalu kemudian kita masuk ke pijakan ke-6, ya, yaitu di halaman ke-12. Ya. Jadi apabila kita ingin memperbaiki, maka perbaiki dulu batin kita, hati kita, maka zahir kita pun juga akan ikut baik. Nah, umumnya kita itu suka memperhatikan perkara yang tampak, yang zahir. Kita lupa untuk memperbaiki yang batin. Padahal kunci perbaikan awali dari memperbaiki hati, maka zahir pun juga akan ikut baik. Ya. Jadi sebagaimana perkataan salah seorang ulama salaf mengatakan, man aslaha sariratahu aslahallahu alaniyatahu. Siapa yang memperbaiki batinnya, maka Allah pun akan memperbaiki yang tampak lahirnya. Nabi SAW bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ya, Allah tidak melihat rupa, bentuk dan harta kalian, tapi yang Allah lihat adalah hati dan amal-amal kalian. Dan ingatlah ucapan salah seorang yang bijak mengatakan, jamalur ruh wa safa'ul qalbi wa husnul ibadati wa jamalul khulqi huwa jamalul hakiki wa laysa jamalul wajhi awil malbas. Ya. Keindahan yang sejati adalah keindahan jiwa, kebersihan hati, bagusnya ibadah, kecantikan akhlak. Maka itulah kecantikan yang sejati, bukan keindahan wajah, pakaian atau fisik. Ya. Jadi yang namanya keindahan atau kecantikan itu bukanlah dilihat dari wajah, pakaian atau pada fisiknya, tapi pada keindahan hati, kebersihan jiwa, ya, keindahan jiwa, kebersihan hati, ya, bagusnya ibadah dan kecantikan akhlak. Nah, lalu kemudian yang ketujuh, ya, pijakan yang ketujuh, ya, adalah hendaknya kita fokus kepada akhirat kita. Siapa yang fokus dengan akhiratnya, maka dunia akan turut, ya, maka dunianya pun juga akan baik. Tapi siapa yang fokus dengan dunianya, enggak dapat dunia, biasanya juga tidak dapat akhirat. Ya, mungkin dia dapat dunia tapi hanya sedikit. Dan orang yang mengejar dunia tidak akan merasakan ketenangan, tidak akan merasakan ketentraman. Dia akan selalu merasa kurang. Jadi siapa yang semakin masuk ke dalam dunia, maka dia akan semakin merasa, ya, kurang. Tapi siapa yang dia mencari akhirat, maka dia akan mendapatkan akhirat dan dunianya, insyaallah. Ingat sabda Nabi SAW, man kana hammuhul akhirah jama'allahu syamlahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu dunya wa hiya raghimah. Ya, wa man amila li akhiratihi kafallahu amra dunyahu. Siapa yang obsesinya untuk akhiratnya, Allah akan kokohkan urusannya. Allah akan jadikan kekayaan di dalam hatinya, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina di matanya. Juga siapa yang beramal terhadap kehidupan akhiratnya, maka Allah akan cukupkan urusan dunianya. Jadi, ya, ketika kita ingin bicara konsep sayang kepada anak kita, maka sayangilah dia, ya, dengan fokus akhirat. Artinya, sayangnya Anda ingin mendidik anak Anda agar anak Anda sukses di akhiratnya, tidak semata-mata di dunianya. Karena apabila Anda mendidik anak Anda sukses di akhirat, insya Allah dia juga akan sukses di dunia. Tapi kalau kita hanya fokus di dunia, biasanya dunianya nggak dapat, akhiratnya juga tidak dapat. Nah, kemudian kita masuk ke pijakan yang ke-8,
ya. Halaman 14 dari slide, ya, yaitu wahai para ibu, Anda adalah sosok yang Allah sudah berikan berbagai macam potensi. Maka kenalilah potensi tersebut. Kenalilah karunia-karunia potensi yang telah Allah berikan. Karena enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala berikan Anda anak, jadikan Anda ibu, Anda menjadi seorang bunda, tapi Allah tidak berikan Anda kemampuan, Allah tidak berikan Anda potensi, Allah tidak berikan Anda instrumen. Enggak mungkin. Allah pasti sudah berikan semuanya itu. Allah sudah berikan kemampuan kepada Anda, Allah sudah berikan potensi kepada Anda. Tinggal masalahnya Anda mau sadari dan Anda gali, Anda fahami dan Anda gunakan. Berapapun jumlah anak Anda, mau 1, mau 5, mau 15, ya, itu semua yang Allah berikan kepada Anda, pasti Allah sudah berikan kepada Anda potensi agar Anda bisa menghandle-nya, bisa melaksanakan amanat tersebut. Allah berikan kepada Anda fitrah, ya, dan fitrah itu iman, Islam, tauhid, sebagaimana Ar-Rum 30, fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Demikianlah fitrah Allah yang Allah ciptakan manusia berada di atasnya. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Ya, kemudian Ibnu Katsir mengatakan annahu ta'ala fatara khalqahu ala tauhidihi wa ma'rifatihi wa ala annahu la ilaha ghairuhu. Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan manusia berada di atas mentauhidkan Allah, mengenal Allah dan meyakini tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Kemudian Allah sudah berikan kepada Anda rahmah, kasih sayang. Bahkan kasih sayang Anda itu dijadikan bahan komparasi oleh Rasulullah. Ya. Lalu kemudian Allah berikan kepada Anda ghariza, naluri, termasuk intuisi keibuan yang tidak dimiliki oleh bapak-bapak. Biasanya ibu-ibu ini itu intuisinya kuat, apalagi berkaitan dengan anak-anaknya. Anaknya ketika menangis, biasanya ibu tahu ini anak nangisnya karena apa? Karena kepanasan, karena haus, karena ngompol, atau karena lapar, atau yang semisalnya. Itu biasanya tahu ibu-ibu. Dan ini seiring dengan semakin bertambahnya waktu, maka semakin kuat intuisinya. Tapi semakin dengan bertambah usianya anak, biasanya intuisi keibuan ini semakin surut. Biasanya seperti itu. Ya. Baik. Kemudian jamaah sekalian muliakan Allah, ya. Yang berikutnya adalah Allah sudah berikan kepada kita semua, termasuk Anda, adawat li ta'allum, instrumen untuk belajar. Ya. Artinya ketika kita diciptakan, kita nggak punya ilmu, kita bodoh. Tapi Allah berikan kepada kita alat untuk belajar. Dengan alat belajar itu kita bisa punya ilmu. An-Nahl 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'ah. Allah keluarkan kalian dari rahim-rahim ibu kalian dalam keadaan kalian tidak punya ilmu. Artinya kita dalam keadaan bodoh, tidak punya ilmu. Tapi Allah berikan kepada kita wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'ida la'allakum tashkurun. Allah berikan kepada kalian pendengaran, penglihatan dan pemahaman agar kalian bersyukur kepada Allah. Jadi ibu-ibu sekalian, agar kita punya ilmu, Allah berikan kepada kita pendengaran. Makanya ilmu itu diperoleh dengan husnus samti. Kalau kita belajar, adab menuntut ilmu, ya, itu diperoleh dengan cara husnus samti, diam yang baik. Karena kalau kita tidak bisa diam, kita nggak akan bisa mendapatkan ilmu. Karena ilmu bisa diperoleh dengan cara kita diam. Ya. Kemudian ilmu juga bisa diperoleh dengan cara apa? Husnul istima', dengan menyimak yang baik. Makanya para ulama membedakan antara as-sam'u, ya, sima' dengan istima'. Ya, sima' sama istima' itu dibedakan oleh para ulama. Ya, sima itu cuman sekedar mendengar. Jadi misalnya mendengar sambil melakukan aktivitas yang lain gitu, ya. Itu namanya sima, ya. Jadi tidak begitu menyimak, ya. Nah, itu dinamakan dengan sima. Nah, adapun istima adalah menyimak, adalah
mendengarkan dengan konsentrasi, mendengarkan dengan serius. Itulah istima', ya. Karena itu kalau kita perhatikan di dalam surat Al-A'raf ayat 204, Allah mengatakan, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ya, dan apabila dibacakan Quran, maka istima'lah, dengarkanlah dengan seksama dan diamlah agar kalian dirahmati Allah. Nah, diterangkan oleh para ulama, ayat ini itu menunjukkan bahwa apabila kita ingin mendapatkan rahmat, mendapatkan kasih sayang Allah, maka hendaknya kita istima' dan kita diam. Ya, kita diam dan kita mendengar dengan baik. Baik, baru kemudian dengan husnus samti wal istima', maka kita akan mendapatkan husnul fahmi. Kita akan mendapatkan pemahaman yang baik. Ya. Nah, kemudian juga Anda diberikan oleh Allah wijdan dan masyair, emosi dan perasaan, ya. Karena itu makanya tugas Anda adalah Anda harus mengenal dengan emosi-emosi dan perasaan-perasaan Anda. Apa yang memicunya, apa yang dapat menyebabkan emosi dan perasaan Anda keluar, ya. Maka itu hal-hal yang harus kita ketahui, ya. Agar kita bisa tahu nih, ya, perasaan kita dan seterusnya. Nah, taib. Lalu kemudian jamaah sekalian muliakan Allah, yang berikutnya adalah pijakan yang ke-9. Ya, kenalilah tugas dan peran utama seorang ibu, ya. Kenali tugas dan peran utama seorang ibu. Nah, Anda memiliki tugas, Anda memiliki peran. Kalau kita lihat misalnya surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Berarti Anda juga punya tugas sebagai al-waqi, sebagai pelindung, memberikan wiqayah kepada diri Anda sendiri dan keluarga Anda. Nah, di antara cara kita menjaga diri kita adalah dengan apa? Ilmu, amal, sabar, dan doa. Itu 4 kunci agar kita bisa selamat di dunia dan di akhirat. Baru kemudian ajarkan keluarga dengan addibuhum wa allimuhum khaira, kata Sayyidina Ali. Ajarkan mereka adab, ajarkan mereka ilmu, kebaikan, berikanlah mereka perintah dan larangan, berikanlah mereka motivasi dan ancaman, dan tasfiyah dan tarbiyah. Ya. Lalu kemudian juga Nabi mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati wal mar'atu ra'iyah wa hiya mas'ulah ya fi baiti zawjiha wa ala waladi zawjiha. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban dari yang dipimpinnya, dan wanita adalah pemimpin dan dia akan diminta pertanggungjawaban ya di rumah suaminya dan juga anak suaminya. Ya, lalu kemudian juga Anda punya peran di slide berikutnya, halaman ke-16. Peran Anda sejatinya adalah seorang guru. Kata orang Jawa, sing digugulan ditiru. Berarti Anda artinya sosok qudwah. Anda adalah sosok yang bisa menjadi contoh buat anak-anak Anda. Anda juga seorang murabbiyah. Tugas Anda melakukan tarbiyah, pendidikan. Namanya pendidikan itu tablighu syai' ila kamalihi syai'an fa syai'an, kata Al-Baydawi, atau insya'u syai' halan fa halan ila haddit tamam, kata Al-Imam Al-Asfahani. Artinya menghantarkan sesuatu ke tingkat optimalnya, ke tingkat maksimalnya, syai'an fa syai'an wa halan fa halan, sedikit demi sedikit dan tahapan demi tahapan. Artinya ada proses tadarruj, step by step. Dan namanya pendidikan tarbiyah itu juga ya di antara maknanya adalah nama yanmu, tanmiyah, menumbuhkan. Apa yang ditumbuhkan? Fitrah anak. Juga di antara makna tarbiyah adalah ya nasya'a, yaitu tansyiah, yaitu mengembangkan mawahib, bakat anak-anak kita. Kemudian selain itu juga Anda seorang muaddibah. Anda seorang ya yang berkewajiban mengajarkan adab. Agama kita mengajarkan al-adabu qabla al-ilmi, manners before knowledge. Adab sebelum ilmu. Nah, ini yang seringkali hilang ya dari kita ya. Tentang adab sebelum belajar, adab sebelum ilmu.
Dan kemudian kita juga seringkali lupa dengan proses mengajarkan adab. Karena prosesnya itu harus diawali dengan tahbibul aulad, menjadikan anak senang dulu, suka dulu, cinta dulu. Kemudian dengan cara ar-rifq wal lin, dengan cara yang lemah lembut. Kemudian dengan qudwah, memberikan contoh. Baru ta'wid, pembiasaan, tadarruj, proses, yaitu perlu bertahap, istimror, kontinuitas. Baru kemudian tikror, ini yang kelupaan ditulis ya. Tikror artinya repetisi, diulang-ulang, sabar dan doa. Nah, lalu kemudian ketika Anda ingin mengajarkan adab, maka adab prioritasnya yaitu adab kepada Allah. Adab kepada Allah diantaranya adalah mencintai Allah, ya roja, mengharap kepada Allah, bertawakal kepada Allah, muraqabatullah. Itu diantara adab kepada Allah. Termasuk mengajarkan basmalah, bismillah. Kemudian adab kepada Rasulullah, yaitu dengan mengenal Rasulullah, mencintai Rasulullah, ia mengucapkan salawat ketika nama beliau disebutkan, kemudian melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, dan tidak beribadah kecuali dengan tuntunan beliau. Lalu ada adab-adab yang lainnya, adab kepada orang tua. Kemudian ada adab-adab yang menunjukkan kesempurnaan agama kita, mulai dari bangun tidur hingga kembali lagi tidur. Itu menunjukkan agama kita agama yang sempurna. Lalu kemudian yang berikutnya, di slide berikutnya, Anda wahai ibu, Anda juga punya peran sebagai seorang muallimah. Tugas Anda mengajarkan ilmu, Anda taklim, Anda berarti punya kewajiban untuk mengajarkan ilmu. Dan ilmu yang paling bermanfaat adalah ilmu yang dapat menghantarkan hamba mengenal penciptanya, yaitu ma'rifatullah yang membuahkan mahabbatullah. Dan Anda mengajarkan ma'rifatullah melalui dua hal. Ciptaan Allah kauniyah, yaitu melalui mengenal diri sendiri dan lingkungan atau alam semesta, dan melalui ayat qauliyah dari Al-Quran dengan cara tasmi' wa talqin. Lalu kemudian yang kedua, ilmu yang menghantarkan hamba mengenal apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi, yaitu ma'rifatu ma yuhibbu wa yardallah. Ya, mengenali apa yang Allah cinta dan Allah ridha. Dan ini mengharuskan kita ikhlas. Kenapa? Karena kita beribadah dengan cinta dan mengharap kepada Allah, mengharap wajahnya Allah, mengharap ridhonya Allah, mengharap cintanya Allah, mengharap balasannya Allah, ya, mengharap bisa berjumpa dengan Allah, dan mutabaah, mencontoh Rasulullah. Kenapa? Karena kita nggak mungkin bisa mengenali apa yang Allah ridhoi dan Allah cintai kecuali melalui Rasulullah, karena Rasulullah yang paling tahu apa yang Allah ridhoi dan apa yang Allah cintai. Kemudian Anda seorang mudarrisah, tugas Anda tadris, mengajarkan dars, dirasah, yaitu hal-hal yang bermaslahat, bermanfaat bagi anak-anak Anda, baik dalam hal dinia dan dunianya, baik dalam hal agama dan dunianya. Jadi Anda harus mengajarkan kepada anak Anda, ya, hal-hal yang bermanfaat. Lalu kemudian yang terakhir, ya, dari peran Anda sebagai ibu di slide berikutnya, Anda juga seorang ustazah, Anda seorang da'iyah. Karena sejatinya ketika Anda mendidik anak Anda sedang mengajak mereka kepada kebaikan. Allah mengatakan, "Wa man ahsana qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang mengajak kepada jalan Allah, ya, dan beramal soleh dan mengatakan aku termasuk orang-orang muslim. Jadi Anda sedang mengajak mereka ke jalan Allah. Itulah dakwah, itulah ibadah. Dan Anda ketika mendidik anak Anda mengajarkan mereka kepada kebaikan, Anda akan dapat pahalanya. Kata Nabi SAW, man dalla ala khairin, ya, falahu ajrun, ya, mithl fa'ilih. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Anda juga mengajak kepada hidayah, ya, petunjuk. Kata Nabi SAW, man sanna sunnatan hasanah, siapa yang menunjukkan contoh yang baik, maka baginya pahala, ya, dan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka, orang yang mengikuti tersebut. Anda juga ketika mendidik anak memberikan uswah hasanah, dan Anda mengajarkan kebaikan. Baik, next slide. Ya, jadi ibu-ibu sekalian muliakan Allah, ya, ini baru kita bicara, ya, agar menjadi bunda yang penyayang. Kita tahu man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi tidak disayang. Kita udah belajar tentang pijakan-pijakan tadi. Sehingga
hal yang pertama kali harus kita perhatikan adalah attachment dan bonding kita dengan anak. Anda tidak mungkin bisa menguatkan attachment dan bonding Anda dengan anak Anda kecuali Anda awali dengan Anda menguatkan attachment dan bonding Anda dengan Allah, dan Anda menguatkan attachment dan bonding anak Anda dengan Allah. Maka Allah akan menguatkan attachment dan bonding kita antara orang tua dan anaknya. Kemudian yang kedua adalah menjadi orang tua yang berusaha memahami anak dengan cara banyak mendengarkan anak, banyak berusaha untuk memperhatikan anak, Dan ini akan mengajarkan kita untuk lebih berempati. Kemudian yang ketiga adalah lazimi rumah, maksudnya nggak perlu sering-sering keluar rumah kecuali apabila ada hajatnya, dan selalu hadir untuk anak-anak kita. Artinya membersamai mereka. Taib. Nah, kemudian apa skill agar menjadi bunda penyayang yang disayang di slide berikutnya? Yang namanya skill, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, skill itu maharah. Yang namanya maharah atau keterampilan atau keahlian, kecakapan itu diperoleh dengan cara berlatih. Jadi ini bukan bakat. Jadi jangan pernah ada dari ibu-ibu punya pandangan saya tidak berbakat untuk berkomunikasi, untuk bermain. Enggak. Ini semua skill. Namanya skill itu diperoleh dengan cara belajar, dengan cara berlatih, dengan cara berusaha. Karena ini perkara yang muktasab. Perkara muktasab itu perkara yang bisa diraih dengan kita terus belajar. Artinya ibu-ibu perlu belajar skill berkomunikasi dengan anak, bagaimana cara bicara dengan anak yang baik, juga skill membersamai anak ketika bermain. Pilihkan permainan-permainan yang bermanfaat dan bermain yang dapat menguatkan bonding. Anda juga perlu belajar untuk memasak karena anak-anak juga butuh nutrisi, dan jangan biarkan dia makan makanan yang bersifat junk food atau yang semisalnya. Anda juga perlu belajar skill untuk menyentuh anak, menyentuh hatinya, Kemudian juga skill untuk mendengar, karena ternyata ini juga suatu hal yang perlu untuk dipelajari, dan skill memanage emosi. Itu penting. Dan ingat ibu-ibu sekalian, di next slide, Anda punya 4 waktu yang bisa menjadi quality time. Anda punya me time, couple time, family time, dan social time. Me time adalah ketika Anda sedang bersendirian, anak Anda tidur, misalnya juga suami Anda belum pulang atau juga lagi tidur. Nah, me time-nya seorang wanita muslimah, mukminah yang salihah adalah dia gunakan untuk mendekat kepada Allah, bertaqarrub kepada Allah. Dia banyak berzikir kepada Allah, banyak beribadah kepada Allah, banyak membaca Al-Quran. Kenapa? Karena itu yang akan mendatangkan ketenangan. Karena itulah yang akan menyebabkan dia bisa beristirahat dengan baik. Kalau ibu-ibu gunakan me time untuk misalnya ke salon, untuk belanja, itu biasanya ujung-ujungnya hati tidak akan menjadi tenang. Kenapa? Karena yang namanya hati apabila sudah terikat dan terpaut dengan dunia, biasanya itu akan gelisah terus. Karena gunakan me time untuk banyak beribadah. Kemudian ada couple time ketika berdua dengan pasangan. Maka gunakan sarana itu untuk bermusyawarah, untuk curhat, untuk berbicara. Kemudian Anda juga family time, yaitu ketika Anda bersama dengan anak-anak, maka gunakanlah itu untuk membangun momen-momen yang penuh dengan memori yang indah. Bermain bersama atau yang semisalnya. Baru kemudian social time, ketika Anda berkumpul seperti saat ini adalah social time. Seorang muslimah yang salihah, social time-nya adalah dia ngaji, datang ke majelis ilmu. Taib. Kemudian next slide. Apa modal dan bekal untuk menjadi bunda yang penyayang? Sebenarnya kuncinya cuma 4. Ilmu, Anda terus belajar. Amalkan ilmu Anda, karena percuma belajar punya ilmu kalau nggak diamalkan. Kemudian sabar, sabar dalam belajar, sabar dalam beramal. Kemudian banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian next slide. Jadilah ibu teladan. Ibu teladan adalah ibu yang mentauhidkan Allah. Artinya dia menjadi seorang wanita yang muwahhid, mentauhidkan Allah. Jadi jadikan semua aktivitas Anda
ikhlas lillah, billah, fillah, wa ala amrillah. Semua aktivitas Anda jadikan karena Allah, dengan senantiasa minta pertolongan Allah, di jalan Allah dan di atas perintah Allah. Kemudian E-nya, eliminasi kejahilan kita, karena kita secara asal bodoh, dengan cara belajar. Al-ilmu bita'allumi, ilmu diperoleh dengan cara belajar. Kemudian lazimi adab saat thalabul ilm. Ya, ini penting karena adab itu yang akan menjadikan ilmu kita berkah dan bermanfaat. Tanpa adab, ilmu kita nggak akan berkah. Ya, makanya lazimi adab saat thalabul ilm, yaitu as-samtu, diam, istima, menyimak, kitabah, menulis, murajaah, mengamalkan, mengajarkan dan sabar. Kemudian A-nya azam dan antusiasme yang tinggi saat belajar. Ingat, la yunalul ilmu bi rahatil jasadi. Ilmu tidaklah diperoleh dengan tubuh yang bersantai-santai. Kemudian D, diam saat belajar dan dengarkan dengan seksama. Karena al-fahmu, husnul fahmu diperoleh dengan husnus samti wal istima', dengan diam dan mendengar yang baik. Kemudian al-fahmu wal hifdhu, mencatat, murajaah, menghafal, mengamalkan, mengajarkan. Dan yang terakhir, niatkan ilmu tersebut untuk dipraktekkan dan diajarkan. Karena seorang muslim menghimpun ilmu dan amal. Lalu kemudian yang berikutnya, jadilah Anda wanita salihah. Wanita salihah itu adalah wanita yang senang menuntut ilmu. Anda adalah thalibatul ilmi, yang hanya hargailah nikmat yang Allah berikan. Jadilah wanita yang senantiasa menghargai nikmat, yaitu wanita yang bersyukur, syakirah. Kemudian A, amalkan ilmu yang sudah didapat. Jadilah Anda seorang amilah. Kemudian L, berlemah lembutlah. Menjadilah wanita yang rafiqah. Kemudian perhatikan inner beauty atau indahnya hati. Karena kecantikan atau al-jamal, jamilah, bukanlah hanya pada fisik, tapi pada indahnya hati dan akhlak dan adab. Kemudian hakimah, hikmah dan bijaksana di dalam bersikap. Kemudian antusias dan memiliki semangat yang tinggi, menjadi wanita yang harisah. Kemudian harus berdoa dan tawakal, jadi wanita yang abidah. Kemudian yang terakhir, ya, adalah jadilah ibu yang inovatif. Yang inovatif artinya harus intelektual, punya ilmu, belajar terus, harus naratif, artinya harus bisa berkomunikasi yang baik dengan anaknya. Yang objektif itu menghimpun hikmah dan adil, ya. Yang variatif, yang harus kreatif, artinya ketika kita melakukan pendekatan kepada anak kita tidak dengan cara yang sama, yang monoton, harus bervariasi dengan cara yang kreatif, harus afektif, penuh kasih sayang, menyentuh hati anak, pintar untuk mengambil hati, yang tenang, tidak mudah panik, tidak mudah khawatir, yang memiliki integritas, konsisten di dalam prinsip dan fokus pada tujuan. Nah, ini diantara poin-poin penting, ya, yang perlu untuk kita pahami. Dan insya Allah apabila ya kita mempraktekkan kesemua ini, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita kemudahan agar bisa menjadi seorang wanita yang penyayang dan disayang. Baik, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, mungkin ini yang bisa disampaikan, ya. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan. Dan wallahu a'lam bishawab, ya. Saya nggak tahu ini apakah belajar kita pada pagi hari ini efektif, apakah efektif atau tidak, ya. Dikarenakan memang ya kondisi yang seharusnya memang dalam majelis ilmu itu harus tenang, ya, seharusnya. Dan dari pengalaman saya sebenarnya, untuk pengajian baik di masjid atau di tempat yang lain, maka seharusnya dipisah antara ibu-ibu yang ingin belajar dengan ibu-ibu yang bawa anak. Dan kalau perlu, ya, itu disiapkan ada tempat bermain buat anak-anak, ya. Dan masing-masing ibu bertanggung jawab dengan anaknya masing-masing, ya. Masing-masing ibu bertanggung jawab dengan anaknya masing-masing. Karena jangan sampai ketika misalnya ada seorang ummahat yang udah semangat belajar, sudah semangat menuntut ilmu, sudah siap buku, sudah siap catatan, tapi kemudian belajarnya merasa terganggu. Karena apa? Karena adanya anak-anak kecil. Anak-anak kecil nggak berdosa, ya. Anak-anak kecil itu adalah anak-anak yang masih usia baro'ah. Mereka tidak berdosa. Usianya mereka bermain, usianya mereka memang teriak-teriak, usianya mereka banyak gerak. Itu usia mereka.
Tapi itu tanggung jawab kita sebagai orang tua. Bagaimana kita sebagai orang tua kita bisa ya di antaranya mengajarkan mereka sebagian adab-adab di dalam menghadiri majelis ilmu. Dan ingat ibu-ibu sekalian, ya, majelis-majelis ilmu itu dikatakan oleh Rasulullah sebagai apa? Riyadul Jannah, taman-taman surga. Jadi ketika Anda membawa keluarga Anda, anak-anak Anda ke taman-taman surga, itu suatu hal yang baik. Nabi pernah mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah, ya. Nah, yang dimaksud dengan taman-taman surga kata Nabi, ya, ketika sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa maksudnya taman-taman surga?" Nabi mengatakan, "Hilaqu dzikr, halaqu zikir." Dan halaqah zikir ini kata para ulama, di antaranya Imam Nawawi, adalah halaqah ilmu. Jadi halaqah ilmu itu adalah taman-taman surga, ya. Nah, tapi yang tidak kalah penting adalah ajarkan kepada anak adab. Adab di dalam belajar, adab di dalam majelis ilmu, adab ketika di masjid, dan adab di sejumlah tempat. Itu harus sudah diajarkan kepada anak-anak kita. Dan hendaknya masing-masing orang tua itu menjaga masing-masing anaknya, ya. Kalau misalnya anaknya lagi nangis, anaknya lagi ribut yang dapat mengganggu majelis, hendaknya anaknya diajak dulu keluar sebentar, diberikan permainan, ya. Nah, ini adalah proses kita belajar, ya, proses belajar. Nah, jadi jamaah sekalian, bukanlah suatu hal yang terlarang, ya, untuk membawa anak-anak ke dalam majelis. Boleh, silakan bawa anak-anak ke dalam majelis ilmu. Tapi orang tua harus menjaga, harus memelihara. Karena Anda ketika belajar, Anda itu sebagai contoh, uswah, teladan buat anak-anak Anda. Anak-anak Anda melihat Anda. Kalau di majelis ilmu ibunya misalnya, di majelis ilmu ngobrol sendiri, itu juga akan menjadi contoh yang jelek. Karena majelis ilmu bukan tempat untuk ngobrol, bukan tempat untuk bicara sendiri, tidak. Demikian pula ketika anak-anak lagi mengganggu jalannya majelis ilmu, hendaknya orang tua juga berusaha untuk, ya, mengingatkan dengan cara baik, tidak diomeli, tidak dimarahi, tidak, tapi diajak keluar atau didiamkan, diberikan aktivitas, ya. Nah, ini supaya kita apa? Supaya kita bisa belajar juga untuk mempraktekkan ilmu kita. Memang bukan suatu hal yang mudah, ya jamaah, ya, apalagi apabila kita mengurusin anak-anak kita yang masih tufula atau yang masih kecil, ya. Baik, ada pertanyaan. Bagaimana cara memberitahu ke anak pertama jika dia salah karena tidak mengalah kepada adiknya? Anak sulung ini selalu bilang aku terus yang disalahin, padahal saya juga marahin adiknya. Baik, yang perlu kita pahami bersama adalah, ya, kalau saya baca dari pertanyaan ini, ya, pertanyaan penanya, itu juga ada suatu hal yang perlu dikoreksi. Apa itu? Yaitu anak sulung salah karena tidak mengalah kepada adiknya. Pertanyaannya, apakah kakak harus selalu mengalah kepada adik? Apakah seorang kakak itu diharuskan selalu mengalah kepada adiknya? Tidak, ya. Jadi paradigma atau mindset kita untuk mendidik anak-anak kita, misalnya anak kita, ya, kita punya 3 anak, itu suatu hal yang tidak bijak kita selalu suruh kakaknya untuk mengalah, ya. Jadi kita mendidik anak itu harus adil. Adil itu adalah kita harus memberikan haknya anak sesuai dengan kebutuhannya, dan kita tidak selalu nyuruh kepada abangnya atau kakaknya untuk mengalah kepada adiknya. Kalaupun mengalah itu adalah kita ajarkan dengan mubadarah. Artinya apa? Mubadarah itu adalah inisiatif dari sang abang sendiri, sang kakak sendiri untuk mengalah kepada adiknya, bukan karena kita suruh, gitu loh, ya. Nah, oleh karena itu makanya jamaah sekalian muliakan Allah, suatu hal yang tidak tepat kita mendidik anak pertama itu disuruh selalu mengalah. Kalau enggak mengalah disalahkan. Akhirnya muncul anak ini selalu mengatakan aku selalu disalahkan. Ini akan mengakibatkan suatu hal yang tidak baik. Karena itu makanya bagi sang penanya saya nasihatkan,
untuk belajar lagi, ya. Kita semua butuh untuk terus belajar, butuh untuk terus bisa memperbaiki dan bersikap adil kepada anak-anak kita. Kita nggak mungkin bisa bersikap adil, memperlakukan anak-anak kita dengan cara yang tepat apabila kita nggak belajar. Nah, diantaranya adalah dengan cara apa? Dengan cara kita harus bisa melakukan pendekatan kepada anak kita dengan hikmah. Hikmah itu mengharuskan kita melihat usianya. Artinya ketika ngomong sama anak 2 tahun, dengan anak 5 tahun, dengan anak 11 tahun, tentunya berbeda-beda. Nah, apakah ada doa khusus buat anak-anak kita supaya selalu istiqomah di jalan Allah, baik mengerjakan sholat, menghafal Quran maupun adab dan akhlak anak-anak kita? Karena nantinya anak ingin disayang sama anak-anak dan anak pun sayang kepada mereka. Taib. Jadi memang doa penting ya jamaah sekalian. Ya, tapi doa itu perlu kita pahami. Kata para ulama ada 2 macam. Ad-doa al-ibadah dan ad-doa al-mas'alah. Doa ibadah dan doa permintaan. Doa ibadah seperti misalnya kita sholat, kita puasa, kita umroh, kita haji, itu doa. Ya, itu semuanya doa. Juga termasuk zikir, itu doa. Ya. Kemudian ada doa masalah. Doa masalah artinya kita meminta kepada Allah hajat kita. Misalnya kita ingin supaya anak kita lulus ujian, kita kepingin supaya kita bisa terlepas dari hutang, kita kepingin supaya kita bisa ini dan itu doa masalah. Doa masalah itu juga ada 2 jenis, ada 2 macam, yang mutlak dan muqayyad. Yang muqayyad ya itu diantaranya apabila Nabi sudah mengajarkan lafaz doanya atau ada redaksi doanya, dan ada yang mutlak bebas. Nah, dalam hal ini kita silakan berdoa ibu-ibu dengan lafaz doa yang kita pahami, yang kita ngerti. Allah Subhanahu wa taala itu adalah As-Sami' Al-Alim, Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maka kita berdoa mengucapkan semua hajat kita di hadapan Allah dengan bahasa yang bisa kita pahami. Nah, ini pertanyaan yang terakhir. Ustadz, saya sedang hamil besar, perkiraan lahiran bulan depan. Saya punya balita 16 bulan. Suami menyarankan ana lahiran di tempat mertua, tapi ana berat karena ana kasihan dengan mertua. Pasti kalau ana di sana pasti baju ana dan anak-anak ana dicucikan mertua. Selain itu ana merasa gak aman karena kebiasaan di rumah mertua, sepupu suami dan tetangganya masuk rumah asal selonong. Kadang belum sempat menutup aurat sudah masuk. Juga kerabat mertua sering menyarankan melakukan kesyirikan. Apakah ana berdosa kalau minta suami untuk lahiran saja dikontrakan agar bisa urus anak? Gak berdosa. Ya. Jadi ketika misalnya kita menyampaikan keinginan kita, kita menyampaikan kemauan kita, kita menyampaikan harapan kita, kita menyampaikan perasaan kita, itu tidak berdosa. Jadi silakan, ini bagian dari musyawarah. Yang namanya keluarga itu harus dibangun juga di atas dasar tasyawur. Harus saling bermusyawarah. Ya. Jadi tidak hanya ditentukan oleh suami, mentang-mentang suami imam akhirnya ditentukan sendiri. Tidak, harus dengan dasar musyawarah. Tapi kalau suami sudah memberikan instruksi atau perintah, maka kita taati. Kita menaati suami apabila itu bukan kemaksiatan. Ya. Nah, tapi apabila suami memberikan perintah kemudian kita memberikan saran, kita kasih usulan, kita kasih pendapat kita, itu tidak berdosa, ya. Yang berdosa adalah apabila suami sudah memberikan perintah tapi kita tidak menaati suami. Nah, jadi kalau kita menyampaikan pendapat kita, saran kita, pikiran kita, keinginan kita, itu tidak berdosa. Jadi silakan bermusyawarah dengan suami, sampaikan unek-uneknya, berikan pertimbangan kepada suami, ya, agar bisa mempertimbangkan maslahat madaratnya, dan mudah-mudahan suami ya diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan kemudahan juga oleh Allah Subhanahu wa taala baik untuk sang penanya ataupun untuk yang lainnya agar dimudahkan semua urusannya. Ya, dan alhamdulillah semua pertanyaan sudah dijawab. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat. Ya, dan kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.